Shalom adik-adik. Shalom. Sahabat-sahabat semuanya, puji Sahabat Bapak shalom. Yahweh, kita bisa bertemu lagi di Bahasa Sahabat Minggu ini. Ya. Sebelum kita beribadah, Kak Putri akan memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik semuanya, kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoa, angkat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus, saya terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas kebaikan dalam kehidupan kami dan bagi keluarga kami. Tuhan, kami ucap syukur juga Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini dengan keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami mulai ibadah. Tuhan berkati ibadah sahabat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak dan Tuhan Yesus Mesia, kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita memuji Bapak Yahweh. Sudah siap semuanya? Siap dong. Ayo semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Adik-adik, sekarang saatnya kita menyembah Bapak Yahweh. Siapkan hati dan pikiran kita, angkat tangannya, tutup matanya. Fokuskan pikiran kita kepada Bapak Yahweh. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Sahabat Shalom, adik-adik semua, gimana kabarnya? Apa yang berkati pasti sehat ya. Ya, sebelum kita memulai sharing firman, kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam hati doa. Bapak Yahweh, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Sampai dengan saat ini kami dapat berkumpul, kami telah memuji, menyembah-Mu Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong berkati kami Tuhan, pakailah kami, biarlah kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat mengerti akan firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Kali ini Kak Jeremy akan membawakan sharing buat adik-adik. Yuk, sebelumnya kita baca firman dulu adik-adik. Kita baca firman di kitab Matius. Ya. Kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kak Jeremy akan baca buat adik-adik, adik dengar ya. Ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian seraya datang kepadanya, Petrus berkata, Tuhan, berapa sering saudaraku berdosa terhadap aku dan aku mengampuninya? Sampai tujuh kali. Yesus berkata kepadanya, aku tidak berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ya, sebab itu kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang hendak membuat perhitungan perkara dengan para hambanya. Dan ketika dia mulai membuat perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Dan karena dia tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anak serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki dijual dan pembayaran dilakukan. Kemudian dengan tersungkur hamba itu menyembah kepadanya, saya mengatakan, Tuhan, bersabarlah terhadap aku dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Maka tuan hamba itu karena digerakkan oleh belas kasihan, dia membebaskannya dan mengampunkan uang utang itu kepadanya. Ayat 28, namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar. Dan seraya menangkap, ia mencekiknya sambil berkata, bayarlah kepadaku apa yang kau pinjam. Lalu dengan tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya. Saya mengatakan, bersabarlah terhadap aku, dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Namun dia tidak mau, sebaliknya dia pergi menjebloskannya ke dalam penjara, sampai dia dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Dan setelah melihat apa yang terjadi, para sesama hamba itu jadi sangat sedih, dan dengan berdatangan mereka melaporkan kepada tuannya segala hal yang telah terjadi. Kemudian setelah memanggilnya, tuannya berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, aku telah mengaburkan kepadamu seluruh utang itu karena engkau mendesak aku. Bukankah seharusnya engkau juga memberi sesamamu hamba kemurahan hati, seperti aku juga telah memberi engkau kemurahan? Dan dengan marah tuannya itu menyerahkan dia kepada para algojo, sampai dia dapat membayar kembali semua apa yang dipinjamkan kepadanya. Demikian juga Bapakku yang surgawi akan melakukan kepadamu, manakala kamu masing-masing dari hatimu tidak dapat mengampunkan kepada saudaranya kesalahan-kesalahan mereka. Ya, jadi dalam cerita firman ini adik-adik ya, tentang Petrus. Ya, suatu hari Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus. Ya, judulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Suatu hari Petrus menanyakan adik kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Guru, seberapa sering saudaraku berdosa terhadap aku? Ya, maksudnya gini, Petrus sudah berkali-kali mengampuni dosa saudaranya, ya, tapi berbuat lagi sampai berapa kali? Sampai 7 kali, kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, di ayat 22, aku tidak berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ya, 70 kali 7. Artinya apa? Artinya Tuhan mengajarkan kepada Petrus untuk apa? Untuk tidak perhitungan, adik-adik. Ya, jangan sampai kita maksudnya sudah mengampuni orang, tetapi kita
masih perhitungan, kita tidak ikhlas ya, untuk mengampuni orang tersebut, sama seperti Petrus setelah menanyakan kepada Tuhan Yesus adik-adik ya. Jadi judul pada firman pada hari ini adalah hamba yang tidak mau mengampuni ya. Di ayat 21 tadi kita sudah dengar yang cerita Petrus, bahwa Petrus sudah mengampuni, sering kali mengampuni saudara, tetapi Petrus masih menanyakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku sudah berkali-kali mengampuni, seberapa seringkah aku harus mengampuni? Sampai 7 kali ya. Termasuk Tuhan Yesus akhirnya berkata sampai 70 kali 7. Artinya Tuhan Yesus tidak membatasi untuk kita mengampuni orang ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus juga untuk jangan sampai karena udah 7 kali kamu tidak mengampuni lagi, tak boleh begitu ya. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita terus mengampuni apalagi selama kita ya. Setelah itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan adik-adik kepada Petrus ya. Jadi ada seorang raja yang menghapuskan dosa hambanya ya. Karena apa? Karena utang ya. Jadi ada seorang hamba yang sudah banyak sekali hutangnya kepada seorang raja ya. Jadi ada seorang raja, dia menagih utang kepada hambanya ya. Di ayat 25 ini ada seorang hamba yang sangat banyak sekali hutang kepada raja ya. Akhirnya raja menagih kepada hamba itu, adik-adik, mana duitmu, mana utangmu, bayar segera gitu. Kalau bisa jual segala apa yang kau punya, kata raja itu. Akhirnya hamba itu mulai ketakutan, akhirnya minta belas kasihan kepada seorang raja itu agar apa? Agar tidak biar supaya utangnya bisa dilunasi ya, agar utangnya bisa ya, bayarnya bisa cicil atau bayarnya bisa dilunasi. Akhirnya dengan berbelas kasihan hamba ini tersebut, akhirnya seorang raja memberikan belas kasihan kepada hamba itu. Ya sudah, kapan lagi nanti kamu bisa bayar, nanti kamu kabarin lagi ya. Akhirnya diberikan waktu, akhirnya hamba ini itu tidak ditagih lagi oleh seorang raja yang tadi adik-adik. Tetapi ya di ayat 28, namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berutang kepadanya. Akhirnya dia ketemu lagi sama temannya ya, teman yang tadi, hamba tadi yang utang kepada raja ya adik ya. Si A tadi sudah utang kepada raja, tapi akhirnya raja mengampuni si A. Untuk A boleh membayarnya nanti adik-adik ya. Tapi setelah keluar, si A ketemu temannya lagi, si B. Nah akhirnya si B ini ternyata punya utang kepada si A, adik-adik ya. Dia akhirnya si A, hamba yang tadi, si A tadi, akhirnya meminta uang kepada sesamanya yang B tadi. Mana utangmu? Ayo bayar sekarang, bayar semua yang kau pinjam kepadaku ya. Akhirnya saking mungkin temannya itu nggak punya duit adik-adik untuk membayar, akhirnya si hambanya ya B ini tersungkur di ayat 29 tadi ya. 29 tersungkur memohon kepada hamba yang tadi adik-adik, kepada si A. Dia memohon, bersabarlah terhadap aku akan membayar semuanya kepadamu, tolong berikan aku waktu, kata si hambanya yang B ini. Akhirnya si A ini ternyata tidak mau memaafkannya. Dia tidak mau memberikan waktu kepada hambanya si B ini. Dia terus menagih kepada B, kepada temannya ini ya. Akhirnya dengan sedih si B
menyerahkan semuanya, membayar apa yang kembali dipinjamkannya. Ya, dia akhirnya dengan sedih, dengan penuh rasa ya gimana ya, nggak punya duit juga jadi, tapi dia terus terpaksa akhirnya untuk membayar utangnya si A ini. Akhirnya raja yang tadi ada di ayat 3 sudah, setelah melihat apa yang terjadi, para sesama hamba itu menjadi sangat sedih ya, dan berdatangan ya. Mereka melaporkan kepada Tuhan segala hal yang telah terjadi. Kemudian setelah memanggilnya, Tuhan berkata kepada dia, yang baik yang jahat, aku telah mengampuni kepadamu seluruh utang itu karena engkau mendesak aku. Bukankah seharusnya engkau juga memberi sesama hamba kemurahan, seperti aku juga telah memberikan engkau kemurahan? Nah, akhirnya si raja yang tadi memberikan kemurahan kepada si A tahu bahwa kenapa si A jadi begini, karena sedang aku kan sudah mengampuni dia, tapi kenapa si A itu tidak mengampuni si B ya? Akhirnya si raja itu marah, adik-adiknya, karena dia tahu bahwa si hambanya yang tadi, yang pertama yang A, tidak mau mengampuni, tidak mau memberikan waktu. Seharusnya dengan sesama hamba ya, dengan kekurangan yang tidak punya uang, harusnya bisa memberikan waktu, karena dia pun sendiri sudah dibantu oleh sang raja, adik-adik ya. Dia pun sendiri sudah dibantu oleh raja untuk diberikan waktu untuk membayar, tapi orang ini malah berbuat balik kepada temannya sendiri yang telah berutang kepadanya, adik-adik ya. Dan dengan marah, dia 34, dan dengan marah tuan itu menyerahkan dia kepada para algojo. Ya, akhirnya raja menyuruh kepada tentara-tentaranya untuk apa? Untuk menahan si A agar si A bisa membayar semua utang-utangnya kepada raja. Akhirnya raja itu marah. Ya. Jadi maksudnya kalau Tuhan sudah mengampuni kita, adik-adik, ya kita juga harus bisa mengampuni kepada sesama kita. Ya, jangan sampai kita punya jangan sampai kita punya dendam kepada orang itu, jangan sampai kita susah untuk mengampuninya. Ya, di sini diajarkan supaya kita mau mengampuni sesama kita, adik-adik. Ya, jangan sampai kita seperti Petrus tadi, kita perhitungan. Ya, kita sudah mengampuni, tapi kita bertanya lagi, Tuhan, aku udah mengampuninya, tapi dia berbuat salah lagi kepadaku. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita harus bisa mengampuni. Contoh, kalau misalkan ada teman kita yang berbuat jahat kepada kita, misalkan dia tuh jangan temenin dia yuk. Nah, akhirnya kita jadi kesel ya, adik-adik. Ini kok orang begini ya, kok ini orang bikin gua kesel ya, bikin aku kesel ya, sampai dia ngajak teman-temannya untuk nggak temenan. Ya, apa yang kita lakukan, adik-adik? Pasti kita marah pertama, karena dia sudah mengasut teman-teman kita untuk jangan berteman dengan kita. Tetapi apa? Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita mengampuninya. Ya, kita harus bisa mengampuninya. Kita anak Tuhan Yesus, adik-adik, kita harus berbeda dengan yang lain. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling mengampuni, untuk kita mau mengampuninya. Ya, sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kepada kita semua, adik-adik. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah dicambuk, Tuhan Yesus sudah berkorban lah untuk kita. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, untuk bisa mengampuni. Ya, untuk itu kita pelan-pelan kita harus bisa mengampuni, adik-adik. Kita harus bisa saling menghargai kepada sesama kita. Ya, kalau kita mau diampuni sama Tuhan, ya kita harus mengampuni dulu orang sesama kita, adik-adik, teman-teman kita. Ya, semuanya kita harus saling mengampuni, saling mengasihi. Ya. Karena Tuhan mengajarkan supaya kita harus saling mengasihi. Ya,
di ayat, bentar ya adik ya, di ayat Lukas, di kitab Lukas juga ayat 6 sampai 3 ayat 37 ya, kalau kau ingin diampuni, kamu juga harus mengampuni ya. Jadi intinya kira-kira adik-adik pernah nggak buat salah sama Tuhan Yesus ya? Apa aja, misalnya berbuat bohong atau melawan orang tua atau apa lagi, atau kita tidak sengaja mencuri atau buat salah kepada Tuhan. Pasti pernah adik-adik ya, pasti pernah ya. Untuk itu, setelah kita tahu kalau kita buat salah, hal yang harus kita lakuin apa? Kita harus minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kita harus minta ampun, minta Tuhan, ampuni hamba karena aku sudah buat salah kepada Engkau ya. Akhirnya Tuhan pasti apa adik-adik? Tuhan pasti mengampuni adik-adik, pasti, karena Tuhan Maha Pengampun, Maha mengampuni kepada kita ya. Asalkan kita juga bisa mengampuni sesama kita, mengampuni teman-teman kita yang buat salah, kita harus mengampuni, seperti itu. Jadi pelan-pelan yuk kita bisa saling mengampuni, saling mengasihi adik-adik ya, biar kita juga diampuni oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kalaupun nanti kita sudah dewasa, kita nanti sudah besar, adik sudah besar, nanti kalau dari kecil adik-adik sudah bisa mengampuni kepada orang, pasti nanti adik-adik besarnya sudah terbiasa untuk bisa mengampuni orang ya. Nggak ada yang terlambat, pasti adik-adik bisa untuk bisa mengampuni. Amin. Karena Tuhan mengajarkan kita saling mengampuni, mengasihi kepada sesama kita ya. Oke, sampai sini dulu adik-adik firmannya. Ingat, kita harus saling mengampuni adik-adik ya. Pesan dari firman ini, kita harus mengampuni, kita harus bisa mengampuni kepada sesama kita. 2, kalau kita mau diampuni oleh Tuhan Yesus, kita dulu harus kepada teman-teman kita, kepada sesama kita ya, yang tak mengampuni ya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak mau mengampuni. Jangan sampai kita anak Bapa Yahweh, kita anak Tuhan Yesus, kita harus bisa mengampuni kepada sesama kita. Amin. Amin ya. Ya, kita satu dalam doa biar firman yang sudah kita dengar kita bisa mengerti ya adik-adik, dan kita juga bisa melakukannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Bapa Yahweh Elohim, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, bahwa dalam kitab Matius 18 ini kami di ayat 21-30 kami diajarkan untuk kami dapat mengampuni Bapa, supaya kami dapat mengampuni sesama kami seperti Engkau juga dapat mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini bisa kami lakukan sehari-harinya, bisa kami menjadi pedoman untuk kehidupan kami dan kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati orang tua kami semua, berkati keluarga kami semuanya, berikan kami semuanya kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapak Yahweh, hanya dalam nama Tuhan Yesus Masia kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik ya. Sampai jumpa kembali lagi adik-adik. Jaga kesehatan selalu ya. Jangan keluar-keluar dulu, pokoknya jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker. Dadah, sahabat Shalom. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Hamasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya.
untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Raba Afitoda Raba Afi Seba Samayim